Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Mamda Sidoarjo bersama saya Hurum dan tamu kita hari ini Bapak Furgon Zendi SPD. Halo. Assalamualaikum Pak Furgon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mari kita sapa sahabat bincang-bincang dulu nih Pak. Assalamualaikum sahabat bincang-bincang. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga Allah SWT senantiasa memberikan kita limpahan keberkahan, kebahagiaan dan juga keselamatan untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, edisi podcast kali ini adalah karir protean seorang guru yang akan disampaikan oleh Pak Furgon. Jadi nanti kita akan sharing mengenai karir seorang guru begitu ya Pak ya. Ya. Karena memang podcast Mamda ini diharapkan bisa menjadi wadah bagi warga Semamda berbagi praktik baik kepada masyarakat dan saling mendukung dalam belajar serta memberikan inspirasi bagi guru lainnya. Oke, kalau begitu langsung saja Pak Furgon kami persilahkan Bapak untuk memperkenalkan diri. Ya, terima kasih Mbak Urum. Perkenalkan nama saya Furgon Zendi Alim. Biasanya anak-anak didik saya itu memanggil dengan nama Pak Fufu. Pak Fufu. Ya, seperti itu ya. Saya mengampu mapel matematika dan saya juga sebagai wali kelas 11 MIPA 2. Seperti itu Mbak Urum. Ya, itu sekilas informasi dari Pak Furgon. Atau mungkin Pak Furgon mau membagi terkait alamat rumah, nomor telepon, barangkali ada yang mau sharing dengan Pak Furgon. Untuk alamat rumah, saya bertempat tinggal di Desa Nyumpeterjo, RT 01 RW 01 di Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo. Untuk nomor handphone saya bisa menghubungi baik nomor WA maupun nomor telepon pribadi di nomor 0857 3031 3939. Ya itu ya sahabat bincang-bincang, mungkin bisa di note, dicatat begitu ya sebagai informasi tambahan. Oke Pak Fufu, tadi kan sudah disebutkan kalau Pak Fufu, ini saya manggilnya Pak Fufu aja ya biar lebih santai. Pak Fufu ini kan sebagai guru matematika. Apakah memang menjadi guru itu cita-cita sejak kecil oleh Pak Fufu atau mungkin ketika sudah beranjak dewasa baru saya ingin menjadi guru mengabdi seperti itu, seperti apa? Iya, sebenarnya kalau dikatakan cita-cita juga tidak, karena pada saat saya sekolah SMA itu memang bingung ya. Saya ini termasuk kategori siswa itu yang standar ya semua pelajaran. Jadi tidak ada yang menonjol di situ ya. Jadi awalnya saya masuk maunya di ikatan dinas, tapi ternyata dengan keadaan yang sudah saya cari kesempatan pengen daftar ini, dan tidak ada yang menerima saya. Ya, akhirnya saya berkesempatan 1 tahun tidak kuliah. Saya mencoba untuk kuliah, tapi memang kuliahnya saya itu di luar negeri ya ibaratnya, kalau yang sekarang namanya swasta. Seperti itu ya. Jadi saya milih yang luar negeri karena saya fokusnya itu pengen masuk waktu itu di Angkatan Laut. Tapi ternyata Tuhan berkehendak lain, saya tidak masuk. Dan saya coba berpikir seperti ini ketika saya mengalami kegagalan. Ternyata jalan saya tidak di sini, tapi saya punya jalan lain. Berarti saya harus mengajar gitu, karena yang saya ambil adalah jurusan pendidikan matematika waktu itu. Nah, dari situ saya coba menggali potensi saya. Ternyata karena saya harus mengajar, saya harus berlatih setiap hari, dan akhirnya saya waktu itu coba masuk Kumon. Saya melatih anak-anak untuk berhitung secara mandiri dari biasa menjadi kebiasaan sehingga mereka itu mudah untuk memahami matematika seperti itu. Memilih bidang matematika sendiri itu apakah memang passion Pak Fufu atau mungkin seperti tadi yang disebutkan karena memang di masa SMA kemudian kayaknya saya ini suka bisa di matematika. Sebenarnya bukan ahlinya ya, tapi ada potensi untuk bisa seperti itu. Ya, karena saya rasa saya berpikir bahwa matematika itu saya bilang cukup komersil, jadi pasti dibutuhkan oleh semua orang gitu ya, baik di bidang apapun itu gitu. Oke. Kemudian Pak Fufu, dari sekian banyak sekolah yang ada di Sidoarjo, apa alasan Pak Fufu ini memilih Semamda Sidoarjo sebagai tempat mengajar? Iya.
dari awal sebenarnya yang namanya manusia itu kan mencari pasti yang terbaik gitu ya. Saya melamar ke beberapa tempat di sekolah di Sidoarjo. Tapi alhamdulillah ya memang jodohnya itu di Semamda. Pada awal mulanya saya juga tidak tahu Semamda itu seperti apa. Tapi ketika saya masuk di situ dalam kurun waktu 1 tahun, saya coba untuk beradaptasi ya. Ternyata di Semamda sendiri ini memberikan fasilitas yang cukup lengkap lah gitu ya. Jadi guru itu diberikan ada pelatihan ya. Jadi tidak ada istilah tertinggal di situ ya, jadi up to date terus gitu, baik secara prasarananya, pembelajarannya, apalagi di situ juga iya kurikulumnya. Jadi di situ itu memang benar-benar ditunjang gitu. Jadi guru itu benar-benar dikasih kesempatan untuk supaya berkembang menjadi yang lebih baik gitu. Berarti secara tidak langsung Pak Fufu ini bilang kalau Semamda Sidoarjo itu memang sekolah terbaik di Sidoarjo. Iya benar. Oke. Kalau sudah jodoh kan pasti yang terbaik gitu iya, baru. Pak, Iya. Ya. Alhamdulillahnya ada di Semamda Sidoarjo. Iya, Pak, benar, ya. benar. Sudah berapa lama ya Pak jadi guru matematika di Semamda ini? Saya 6 tahun. Ya, baru 6 tahun. Waktu itu sebelum di SMA saya ngajar di SD selama 2 tahun seperti itu. Dan memang ya luar biasa sekali ya Semamda ini. Di samping juga siswanya itu banyak yang menerima penghargaan, gurunya juga ya, salah satunya dari ekstranya juga menunjang ya, banyak sekali. Jadi kalau misalkan mau memilih sekolah para juara itu harusnya masuknya di Semamda Sidoarjo. Iya. Iya Pak. Nah Pak Fufu, selain menjadi guru matematika di Semamda Sidoarjo, ada enggak sih cita-cita yang ingin dicapai sama Pak Fufu? Ya, untuk cita-cita saya selain menjadi guru, itu saya ingin punya agrowisata sebenarnya. Iya, terutama ya saya kembali lagi ke ini ya. Biasanya kan kalau agrowisata itu ada jeruk gitu ya, ada apel ya, dan yang lain-lain gitu ya. Kalau saya lebih cenderung mungkin ke arah jeruk, karena jeruk ini termasuk buah yang sepanjang musim itu berbuahnya. Seperti itu. Jadi untuk perawatannya pun tidak terlalu susah begitu ya Pak ya? Iya, tidak terlalu sulit. Dan selalu berbuah, iya, jadi selalu berbuah. Itu bisa selalu mungkin diproduksi, diperjualbelikan seperti itu. Begitu. Oke Pak, untuk menggapai cita-cita menjadi mempunyai agrowisata itu tadi, tantangannya seperti apa sih Pak? Tantangannya itu kalau untuk agrowisata sendiri yang paling utama memang harus punya lahan ya. Itu yang pertama dulu. Yang kedua, tantangan berikutnya karena saya juga profesinya sebagai guru, kadang untuk membagi waktu itu kan sulit juga ya. Kita harus butuh yang namanya kerjasama antara saya juga dengan orang lain yang ingin diajak untuk bekerja sama seperti itu. Terus tantangan yang berikutnya adalah ketika kita punya agrowisata, tentunya pasti ada yang dikorbankan ya, selain juga waktu dengan keluarga, terus persaingan juga gitu. Seperti itu. Oke. Nah, Pak, tadi kan juga disebutkan salah satu tantangannya itu membagi waktu antara mengajar dan juga menjadi petani jeruk nipis. Mungkin bisa diceritakan cara membagi waktu, Pak Fufu, mungkin ketika mengajar dari Senin sampai Jumat, itu di sela-sela waktu hari Sabtu atau Minggu ke sini atau seperti apa? Ya, kebetulan kalau untuk di lahan saya yang sekarang itu ada satu orang yang merawat, memang saya beri tanggung jawab supaya bisa tahu bagaimana kondisi tanaman saya ya di sana gitu. Untuk membagi waktu sendiri, alhamdulillahnya di Semamda itu karena full day, jadi dari Senin sampai Jumat itu kan memang ada kegiatan belajar mengajar. Nah di hari Sabtu saya yang dulunya itu pegang
klub ekstra matematika. Alhamdulillah sekarang sudah saya berikan ya. Itu juga bentuk regenerasi supaya saya tidak dominan di situ gitu. Dan dari situ saya pasti setiap pekan itu entah itu Sabtu ataupun Ahad itu saya usahakan ke sini gitu. Iya. Nah, kembali lagi karena tanaman saya ini tanaman tahunan, jadi untuk perawatan itu saya rasa tidak terlalu sulit gitu. Iya. Jadi Pak Fufu pun tidak terlalu khawatir kalau misalnya datang ke sini itu cuma di hari Sabtu ataupun Ahad. Iya, gitu. Benar. Apalagi tanaman saya sekarang sudah 4 tahun ya. Tapi kalau memang tanaman itu baru usia 1 bulan sampai 1 tahun itu memang perawatannya harus intensif seperti itu. Nah, yang terakhir nih Pak Fufu. Iya. Menurut Pak Fufu sendiri, karir protean seorang guru itu seperti apa? Ya, bahwa manusia itu punya kebebasan ya untuk mengembangkan diri seperti itu ya. Jadi karir protein di sini kalau saya gampangannya itu pemikiran saya adalah bagaimana sisi lain saya selain menjadi profesi guru itu apa gitu. Jadi saya berusaha untuk mengembangkan potensi yang saya miliki ya, yaitu dengan menanam tanaman jeruk nipis seperti itu. Karena sebagai guru kadang karir yang lain itu bisa diperoleh dari mungkin YouTuber ya atau dagang online ya yang sekarang lagi rame gitu ya. Lalu di Semamda sendiri sebenarnya guru-guru yang lain itu juga memiliki banyak potensi ya selain saya gitu. Ada yang kemarin itu selama pandemi bikin makanan Jepang gitu ya. Terus ada yang bikin minuman susu kurma dan yang lain sebagainya. Jadi saya pesan kepada semuanya, jadi kalau kita punya profesi satu ya cari profesi yang lain yang membuat kita itu menjadi semakin berkembang gitu. Mencoba untuk mengeksplor diri kita gitu ya Pak ya. Nah, yang terakhir ini Pak, mungkin ada pesan atau motivasi yang ingin disampaikan ke sahabat bincang-bincang. Ya, jadi ini pesan dari saya sebagai penutup perjumpaan hari ini. Kalau orang mengatakan buku itu adalah jendela dunia dan Google adalah buku di balik jendela, saya menganggap silaturahmi itu adalah jendela dan pintu ya, pembuka rezeki bagi semua orang gitu. Jadi kalau ingin menjadi atau seseorang yang ahli, kita harus berkumpul pada orang yang tepat. Kalau pengen ahlinya petani jeruk ya cari petani jeruk, entah itu di daerah mana terserah. Yang penting kita itu harus hijrah seperti itu. Terima kasih. Berarti ini saya bisa jadi petani jeruk ya Pak? Iya, monggo, tidak apa-apa. Tidak harus jadi petani, jadi marketing pun tidak ada masalah. Saya juga senang menerimanya. Mungkin nanti ada lowongan. Iya. Begitu. Seru sekali sahabat bincang-bincang, sharing kali ini kita juga ada di kebunnya Pak Fu, kebun jeruk nipis ya. Di sini asri sekali, mungkin bisa mampir kalau misalnya sedang ada di daerah Pacet ya Pak ya. Monggo. Oke, kalau begitu sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.